Raja Nainggolan. Lahir 4 Mei 1988 di Antwerp, Belgia. Dia adalah pemain sepak bola profesional asal Belgia yang bermain sebagai gelandang tengah untuk klub Liga 1 Bayangkara FC. Di ranah sepak bola Italia, ia dijuluki Il Ninja. Sebagai catatan, ia menghabiskan hampir seluruh karir profesionalnya di Italia, diawali dari Piacenza, Cagliari, AS Roma dan Inter Milan. Total, ia membuat 367 penampilan dan mencetak 48 gol di Serie A, dan dinobatkan ke dalam tim terbaik tahun ini 4 kali berturut-turut. Untuk timnas Belgia, ia bermain 30 kali untuk negaranya serta mencetak 6 gol dan mewakili negaranya di gelaran Euro 2016. Raja Nainggolan lahir di Antwerp, Belgia, putra dari Lisi Bogaerts, seorang Belgia etnis Flemish yang membesarkannya bersama 3 saudara tirinya dan saudara kembarnya. Sedangkan sang ayah, Marianus Nainggolan adalah seorang warga asal Indonesia berlatar belakang Batak Toba. Ia dibesarkan di Kiel, lingkungan kelas pekerja dan multikultural di kota tersebut. Pada kala itu, ayahnya meninggalkan keluarga ketika Nainggolan masih kecil. Dan ibunya meninggal pada tahun 2010. Dan setelah kematiannya dia mentato 2 sayap besar di punggungnya dengan tanggal lahir dan kematiannya. Nainggolan mulai bermain sepak bola dengan Tubantia Borgerhout pada usia 5 tahun. 7 tahun kemudian, dia pindah ke tim junior Germinal Beerschot, di mana ia bertahan hingga tahun 2005. Ketika ia pindah ke klub Serie B Italia Piacenza. Dia melakukan debut seniornya pada 28 Mei 2006 saat kekalahan kandang dari Arezzo, dan berkat bakat sepak bolanya, ia dimasukkan secara permanen ke tim utama pada musim berikutnya. Pada musim kompetisi 2008-2009, Nainggolan menjadi starter untuk tim kesebelasan Piacenza. Di klub tersebut, ia memainkan 38 dari 42 pertandingan serta mencetak 3 gol yang membantu klubnya menghindari degradasi. Pada 27 Januari 2010, Nainggolan dipinjamkan ke Cagliari dengan klausul pembelian. Ia membuat debut di Liga Serie A pada tanggal 7 Februari 2010, dengan bermain 7 menit dalam kekalahan tandang 3-0 melawan Inter Milan. Pada akhir musim, klub mengumumkan telah memperoleh 50% haknya dalam kesepakatan kepemilikan bersama. Pada paruh pertama musim 2010-11, di bawah manajer Pierpaolo Bisoli, Raja Nainggolan sering menjadi starter karena absennya Daniel Conti. Pada tanggal 31 Oktober 2010, ia mencetak gol pertamanya di Serie A Italia dari tendangan voli kaki kanan dalam kemenangan kandang 2-0 atas Bologna. Pada awal Oktober 2013, setelah 3 musim menjadi pilihan pertama yang tidak terbantahkan, Nainggolan menyetujui perpanjangan hingga 2016. Penampilannya bersama klub berjuluk Il Rossoblu membuatnya sangat populer di kalangan penggemar. Hingga ia dimasukkannya ke dalam daftar 11 teratas yang terdiri dari pemain terbaik dalam sejarah klub Sardinia tersebut. Pada 7 Januari 2014, Nainggolan dipinjamkan ke tim asal ibu kota Italia yakni AS Roma, hingga akhir musim dengan biaya 3 juta euro dengan opsi membeli 50% haknya di musim panas berikutnya seharga 6 juta euro. Ia melakukan debutnya 2 hari kemudian, dimulai dengan kemenangan kandang 1-0 atas Sampdoria untuk ajang Coppa Italia untuk memastikan lolos ke babak perempat final. Di kompetisi yang sama, ia juga membantu menyingkirkan Juventus dengan bermain 90 menit penuh. Pada 22 Februari 2014, Nainggolan mencetak gol pertamanya untuk tim ibu kota Italia, serta meraih kemenangan 1-0 melawan Bologna. Pada akhir musim kompetisi 2014-2015, Raja Nainggolan menandatangani kontrak permanen dengan Roma dengan biaya transfer sebesar 9 juta euro. Pada 6 Juli 2016, ia memperbarui masa kontraknya hingga Juni 2020, serta memperpanjangnya 1 tahun lagi pada musim panas berikutnya. Selama membela AS Roma, Nainggolan membuat 138 penampilan serta mencetak 26 gol.
Pada 26 Juni 2018, Radja Nainggolan menandatangani kontrak dengan Inter Milan dengan biaya transfer seharga 38 juta euro. Dengan rincian 24 juta euro ditambah Davide Santon dan Nicolo Zaniolo. Ia mencetak gol untuk Inter dalam debut liganya pada tanggal 1 September 2018, dan membantu tim mengalahkan Bologna dengan skor 3-0. Karir profesionalnya bersama Inter Milan memang tidak berjalan begitu mulus. Terlebih lagi ketika Antonio Conte masuk sebagai pelatih baru Inter Milan, ia tidak masuk ke dalam pemain pilihannya. Pada Agustus 2019, Nainggolan kembali ke Cagliari dengan status pinjaman selama 1 musim. Setelah musim kompetisi selesai, ia dikembalikan ke Inter Milan. Akan tetapi, lagi-lagi Nainggolan kembali ke Sardegna Arena markas Cagliari pada 31 Desember 2020 dengan status pinjaman. Pada 10 Agustus 2021, Inter Milan mengumumkan bahwa kontrak Nainggolan dengan klub tersebut telah diakhiri dengan persetujuan bersama. Empat hari kemudian, pemain berusia 33 tahun itu menandatangani kontrak 2 tahun dengan Antwerpen, klub asal Belgia. Dia melakukan debutnya di divisi pertama pada tanggal 22 September 2021, dimulai dengan kemenangan kandang 4-2 melawan Genk. Gol pertamanya dalam kompetisi ini adalah golnya ke gawang BR Schott pada tanggal 5 Desember 2021, dan dia mendedikasikan gol tersebut untuk mendiang ibunya yang kehormatannya telah dihina oleh fans lokal. Pada 17 Oktober 2022, Nainggolan diskors tanpa batas waktu oleh klubnya Antwerp setelah ditangkap karena mengemudi dengan SIM yang sudah habis masa berlakunya dan kemudian merokok elektronik di bangku cadangan dalam pertandingan melawan Standard Liège. Pada bulan Desember 2022, dia pergi atas persetujuan bersama. Setelah berminggu-minggu berspekulasi, pada 30 Januari 2023 Nainggolan secara resmi bergabung dengan klub lapis kedua Italia Spal, yang dilatih oleh mantan rekan setimnya di Roma Daniel De Rossi dengan status bebas transfer. Akan tetapi, klubnya malah terdegradasi ke posisi kedua terbawah hingga ia tidak diperpanjang masa kontraknya. Pada akhir November 2023, Nainggolan terbang ke tanah air Indonesia dan menyetujui kesepakatan dengan Bayangkara FC di klub tersebut. Ia diberi misi untuk menghindari timnya terdegradasi dari Liga 1. Dia terikat kontrak selama sisa musim, dan dilaporkan mendapat bayaran 1 miliar rupiah per bulan dengan bonus 416 juta per penampilan. Dalam konferensi pers pertamanya, dia mengaku tidak mengetahui adanya Liga Indonesia, namun akan memberikan yang terbaik agar Bayangkara bisa tetap di Liga 1. Radja Nainggolan adalah gelandang yang cepat, dinamis, pekerja keras, kuat secara fisik, dan serba bisa, yang mampu bermain di beberapa posisi lini tengah. Ia juga memiliki visi, jangkauan passing, dan teknik yang baik. Ia sering digunakan sebagai playmaker di depan lini pertahanan timnya. Ia juga dikenal karena dorongan menyerangnya, kemampuannya untuk maju dan mengincar gol dari lini tengah. Bakat, energi, keterampilan, dan berbagai atributnya menyebabkan ia digunakan dalam peran yang lebih ofensif sebagai playmaker tingkat lanjut di belakang dua penyerang selama waktunya bersama Cagliari. Karena kecepatan, stamina, keuletan dan tackle agresifnya, serta kemauan dan kemampuannya mengejar dan menekan lawan, Nainggolan juga merupakan pemenang bola yang baik, dan sering digunakan dalam box-to-box. Untuk peran Mezzala, dan kadang-kadang bahkan sebagai bek kanan. Namun, setelah kedatangan Luciano Spalletti, ia kembali bermain dalam peran yang lebih maju sebagai gelandang serang atau striker kedua dalam formasi 4-2-3-1 atau 3-4-2-1. Dia juga kadang-kadang digunakan dalam peran yang lebih sentral, atau menyerang, atau bahkan sebagai gelandang serang palsu. Itulah serangkaian kisah perjalanan karir profesional, serta gaya bermain Radja Nainggolan yang telah admin ulas. Gimana menurut kalian tentang pemain yang satu ini? Tulis di kolom komentar.